Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami pada session ini, sehingga dari Alfa sampai Omega, Tuhan yang memulai kebajikan, Tuhan juga akan menyempurnakan rencana Tuhan. Berilah telinga kami yang peka dan taat, sehingga kami melalui submisif kami boleh menerima berkat. Pakai hamba-Mu yang hina ini, di dalam masa yang sudah tua, Tuhan tambah kekuatan kepada dia. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, the hidden agenda, the hidden factors, the hidden elements in constructing a personality, itu artinya apa? Manusia dicipta oleh Tuhan dengan ajaib sekali. Sehingga banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak hal kelihatan rutin menjadi gagal. Banyak hal yang sudah melakukan kewajiban tidak terwujud. Dan banyak hal yang tidak pernah diharapkan menjadi. Heran ya. Anak-anak pendeta banyak yang gagal. Anak-anak ateis cinta Tuhan. Salah seorang yang sangat skeptik terhadap apologetika tradisional di Inggris nama John Hick. Dia seorang universalis. Tapi anaknya jadi orang Injili. Seorang ateis paling besar dari American Atheistic Association, namanya Mrs. Moher. Anaknya menjadi orang Kristen yang diperanakan pula. Nah, papa mamanya juga tidak setuju, tidak ngerti. Saya akan melawan Tuhan. Kenapa yang jadi orang Kristen? Karena Tuhan maunya begini. Kenapa? Tidak tahu. Direncanakan? Tidak. Kenapa terjadi? Ada kuasa lain yang ikut campur. Saudara mau tidak mau harus percaya ada kekuatan tidak kelihatan di dalam masyarakat kita. Amin. The intervention of God's hand is in the time of crisis. Ada tangan yang tidak kelihatan muncul lalu merombak, memutarkan arah dari seluruh bangsa. Pada waktu Belsasar, dia lagi begitu berjaya, berani mengambil semua sendok, garpu, dan cangkir, piring, wajan, emas, perak yang paling mahal dirampas dari Yudea. Lalu dengan terbuka melecehkan barang-barang suci yang biasa dipakai untuk menyembah Tuhan, bersembah suci kepada Tuhan, dipakai untuk menjamu kepada orang-orang politikus. Semua tamu-tamu yang diundang, orang-orang keji, orang-orang melawan Tuhan, sedang berfoya-foya. Satu tangan Tuhan muncul, tulis di atas tembok, Tigel, mini Tigel Upharsin. Finish today and I end up your time. Waktumu sudah selesai. Engkau dipertimbangkan di atas timbangan rohani. Ternyata kamu yang salah. Saudara-saudara, semua kegagalan manusia akhirnya menjadi tidak memusnahkan orang suci. Karena tangan Tuhan mendukung anak-anaknya. Ayub yang anaknya mati semua. Semua makhluk-makhluk yang dipelihara dirampas orang lain. Istrinya meninggalkan dia. Salah satu sebab mulutnya bau. Jika gigi yang baik ya. Orang Perancis mengatakan cinta 100 tahun dihancurkan oleh abab satu hari. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan campur tangan, maka Ayub kembali. Dapat lagi ribuan hewan yang dia miliki yang hilang. Semua double. Dapat lagi 10 anak. Kenapa hewannya double, anaknya tidak double? Kenapa? Kalau hewannya 3.000 jadi 6.000. Yang diambil 5.000 jadi 10.000. Kenapa anaknya 10 mati? Tidak dikasih 20, kasih 10 lagi. Tahu? Tidak tahu? Tahu tidak? Tidak tahu? Mau tahu? Karena anak 10 yang sudah mati di situ, ditambah lagi 10 sudah double. Di Ayub menyatakan rahasia, manusia mati tidak selesai. Kalau binatang mati habis, maka perlu double. Anak mati tidak habis, karena ada hidup kekal di sana. Perlu double lagi? Tidak perlu. Tambah lagi 10 sudah cukup. Wah, kitab suci itu ajaibnya luar biasa.
Campur tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, campur tangan Tuhan. Orang Yahudi menganggap menang. Yesus tidak dipaksa, sudah dipaku di atas salib. Kalau orang Nazaret itu sudah dibuang, amanlah agama Yahudi. Menang. Pendeta Haiftan mengatakan menang 2 hari setengah. Hari ketiga menang ditampil IS, menangis. Kenapa? Yesus bangkit lagi. Nah, campur tangan Tuhan itulah faktor elemen yang tidak kelihatan. Di dalam membentuk anak-anak kita harus setia. Kita harus tekun. Kita harus jujur mendidik mereka. Tetapi akhirnya sukses tidak, bukan kita semua yang menentukan. Banyak anak pendeta gagal. Banyak anak ateis sukses. Banyak anak-anak tokoh-tokoh pendidik rusak. Banyak anak-anak orang kampung, ibu-ibu yang tidak ada pendidikan, anaknya semua sukses. Mari kita percaya faktor X. The hidden power. The hidden secret of the intervention of God's hand. Kalau anakmu sudah sangat rusak, engkau tidak usah terlalu sedih. Doa terus menanti Tuhan merubah dia. Amin. Kalau engkau kira engkau sudah hebat, jangan sombong. Mungkin Tuhan pukul kamu supaya kamu tahu engkau tidak ada apa-apanya. Sehingga kita baik-baik dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan menanti anak-anak kita digarap oleh Tuhan sendiri. Yang saya sebut sebagai faktor elemen tidak kelihatan itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan begitu kasihan sama kita. Tuhan tahu kita menjadi orang tua tidak sanggup. Tuhan tahu kita menjadi papa, menjadi mama, bagaimanapun susah mendidik akhirnya gagal. Maka pada saat tangisan kita terlalu banyak, pada saat kita terlalu sedih, sudah tidak ada pengharapan melihat anak kita gagal, Tuhan langsung campur tangan, merubah mereka dengan cara yang kita tidak pernah tahu. Cara yang tidak pernah kita rencanakan. Cara yang kita tidak pernah berani mengharapkan. More than what we pray. More than what we imagine. More than what we ask. Melampaui apa yang kita minta, kita doa, kita pikirkan. Itu menjadi mungkin. Orang Israel melihat hancurlah seluruh Kristen orang Yahudi karena ada seorang namanya Saul. Saul melawan, membunuh, menangkap, mendapatkan satu surat yang didelegasikan daripada imam besar. Memberikan hak untuk membunuh, menangkap orang-orang Kristen. Saudara-saudara, ini pasti kekristenan hancur. Siapa tahu di tengah jalan menuju ke Damaskus, Saul yang dijatuhkan, terpelanting. Lalu dia mengatakan ini kuasa Allah. Tetapi kenapa Allah jatuhkan saya? Oh my Lord, who are you? You say I'm your Lord. So you know me? Yeah, I know you. I'm the teacher of theology. Saya bukankah profesor teolog? Saya mengajar ketuhanan. Justru orang yang mengajar ketuhanan, waktu ketemu dengan Tuhan, mengaku dia belum kenal Tuhan itu siapa. Kegagalan agama tidak ada yang lebih ironis daripada tadi itu. Agama-agama anggap diri hebat mengerti Tuhan. Pada banyak profesor agama sama sekali tidak pernah mengenal Tuhan. Buktinya sudah menyebut Tuhan. Lalu menanya, siapakah engkau? Dia tidak mengerti Tuhan. I am Jesus. Wah, no, no. The Lord must not be Jesus. Jesus will not be the Lord. Tuhan tidak mungkin Yesus. Yesus tidak mungkin Tuhan. Tuhan itu Allah. Yesus itu manusia. I am the Jesus who you are persecuting right now. Aku adalah Yesus yang kau menganiaya. Itu satu agenda yang tersembunyi. Sekarang bekerja untuk merubah orang yang paling melawan Tuhan menjadi orang baik. Saya sangat mengindahkan orang yang berani melawan Tuhan akhirnya dirubah oleh Tuhan. Orang seperti ini saya mesti cari. Saya pasti bicara terus, mau mengerti caranya Tuhan kerja bagaimana. Akhirnya saya akan tangkap orang seperti itu satu persatu.
menjadi saksi untuk Tuhan. Saudara-saudara, semua agenda yang tersembunyi itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ada yang kelihatan. Anugerah Tuhan ada yang tidak kelihatan. The invisible grace of God is hidden in the nature, hidden in the guidance, hidden in the occasion, which is not known. Agenda anugerah Tuhan itu tersimpan di dalam alam. Engkau tidak tahu kapan terjadi. Mendadak hujan keras, sehingga orang-orang yang kau didik sudah gagal. Dalam hujan yang keras, ketakutan, sakit, dia menjadi berdoa kepada Tuhan, lalu rubah karakternya. Martin Luther mengalami ini. Pada satu hari dia sama kawannya berjalan di tengah-tengah jalan, kawan di depan. Mendadak satu hari dia des! Kawannya mati di depan dia. Dia melihat kawannya meninggal di jalan, disamper sama guntur halilintar itu. Dia ketakutan. Hari itu dia bertobat menjadi orang Kristen dan menjadi reformator yang besar. Ada orang dia jangan percaya apa betul dia mengalami ini. Tapi dia betul-betul mengalami itu. Dan detik itu merubah dia. Akhirnya dia menjadi reformator yang paling penting, paling besar, paling sukses. Nah, barang siapa yang mengalami dan menghargai pengalaman itu, lalu betul-betul dia mengetahui ini kuasa Tuhan, orang itu akan menyelidiki reformasi. Saudara-saudara, hal yang terjadi pada orang-orang tertentu melalui satu halilintar, melalui satu hari penyakit, melalui satu eksiden, ditabrak oleh mobil dan jadi mati. Lalu bagaimana orang itu berubah kepada Tuhan, engkau tak tahu. Itu semua faktor-faktor elemen pembentukan karakter yang tidak direncanakan. Yang jadi ibu bapak tidak merencanakan, yang jadi guru bagaimanapun tidak mengerti. Nah, Tuhan cara ini. Kadang-kadang Tuhan pakai cara apa? Broken hearted. Sudah pacaran dah jadi. Sudah dah jadi mau mati dah berani. Mau hidup dah kuat. Akhirnya di tengah hidup dah kuat, mati dah berani. Ketemu Tuhan. Ada orang habis gagal pacaran ketemu hantu. Ada yang ketemu Tuhan. Itu semua adalah kuasa tidak kelihatan yang sedang bekerja. Saya mengetahui beberapa orang hamba Tuhan yang baik. Justru karena broken hearted, patah hati. Akhirnya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan kayak begini, itu bukan pembentukan rencana manusia. Itu pembentukan dari faktor tidak kelihatan. Dan karena kelemahan kita, rencana kita terlalu teledor, terlalu kurang, maka Tuhan selalu pakai faktor ini untuk membentuk manusia, untuk menambah apa yang kita tidak tahu atau kekurangan. Beyond our ability, beyond our capability, beyond our planning. God is interfering His chosen people by the hidden agenda seperti ini. Kedua, semacam tendensi daripada karakter seseorang yang dipimpin oleh Tuhan tidak kelihatan. Ada orang tertarik dengan semacam karakter, lalu dia sudah rusak sekali. Pada waktu dia lihat seorang karakter menarik dia terus mendekati. Waktu dia mendekati, akhirnya dari situ Tuhan bicara sama dia. Hal-hal kayak begini tidak bisa ditaksir, tidak bisa diukur. Tertarik dengan seorang. Dan kenapa orang itu peristiwa itu menarik? Sulit dikatakan, sulit dibicarakan daripada logika. Tapi ternyata seperti ini. Dan di situ dia mulai belajar, mulai memperhatikan. Akhirnya jadi. Di dalam sejarah sering ada hal seperti ini. Saudara-saudara, pada waktu Calvin mau ke Strasbourg, dia lewat kota namanya Ciniwa. Dan dia tahu di situ ada seorang reformator. Namanya adalah William Farel. Farrel. Dan dia pergi bertamu satu malam. I want to stay in your house. We have some communication. Oh, silakan. Duduk. Habis makan malam mereka bicara. Bicara terus.
mendadak William Farel ditarik khusus untuk pembicaraan daripada Calvin. Calvin mau sekolah lagi. Calvin bukan mau tinggal di situ. Tetapi karena pimpinan Tuhan, William Farel mengatakan, "Now I should tell you, you shouldn't go to Strasbourg. Jangan pergi lagi. Jangan meninggalkan Jenewa." Calvin bilang, "Jangan lupa ya, saya cuma lewat 1 malam. Saya hari ini lewat sini nginep rumahmu, besok saya mau ke Strasbourg." "No, you shouldn't go." Jawab Calvin, "I should go." "No, absolutely you shouldn't go." Kenapa? "Tuhan kerahkan saya. Engkau harus tinggal di sini. Engkau harus berada di kota ini memimpin reformasi." Calvin bilang, "Tidak, saya harus pergi." Lalu roh Tuhan menggerakkan Farel, mengatakan dengan suara keras yang sangat-sangat mantap, "Terkutuklah kamu jikalau kamu tidak tinggal di sini. Kutuklah kamu jika engkau pergi. Engkau harus menetap di Jenewa untuk memimpin reformasi." Saat itu Calvin kaget. Seorang lebih senior dari dia, dengan kuasa wibawa dari Tuhan, memerintahkan dia harus taat, harus berhenti dan tinggal di sini. Tidak boleh pergi lagi, kalau tidak akan terkutuk dia. Dan saat itu kalimat itu menjadi daya tarik. Calvin terus takluk sama Tuhan, terus tinggal di situ dan tidak pergi lagi. Bertahun-tahun Calvin tinggal di Jenewa untuk menyelesaikan reformasi. Kalau Calvin pergi jadi apa? Lebih sukses. Saya akan memerintahkan beberapa muda, tidak usah sekolah lagi, langsung masuk sekolah teologi. Ada yang di Hong Kong, ada yang Taiwan, ada yang di Singapura. Saya perintahkan langsung masuk. Tapi saya punya kesulitan, tidak usah bicara, langsung masuk. Pak Tong jangan keras begini, tidak usah bicara, langsung masuk. Kenapa? Dulu kita kalau sekolah teologi, siapa mau datang, lamar dulu, kita wawancara. Mulai tahun ini saya berubah. Alkitab mengatakan bukan kau yang pilih saya yang pilih kamu. Sudah 12 tahun saya khotbah di kota-kota mereka. Sekarang saya tahu siapa yang harus jadi hamba Tuhan. Tidak usah runding. Saya sudah selesai sekolah, saya mau master. Tidak usah, masuk sekolah teologi langsung. Perintah ini bikin mereka garu kepala, bikin mereka pusing. Ada seorang anak bilang, "Saya nanti tanya papa saya dulu." Saya bilang, "Tidak usah. Tanya papamu yang di surga, bukan papamu yang di Malaysia." Ingat tidak, Yesus berkata, biar papamu yang akan dikuburkan, orang mati yang kuburkan orang mati, ikutlah saya. 1 minggu lagi dia bilang, "Oke Batong, saya dengar perkataan Tuhan. Dan saya tidak lagi tanya papa saya. Nanti Agustus saya masuk sekolah teologi di sini." Nah ini waktu saya tua, saya merubah sedikit prinsip. Bukan robah menyeleweng, robah lebih reform, lebih sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya perintahkan, saya memberikan rencana. Itu orang yang ada di Malaysia sudah taat. Yang ada di Hong Kong, satu lagi saya sedang menggarap. Dan satu lagi yang di New York, saya rencanakan studimu. Saya rencanakan pelayanmu, jangan debat sama saya. Oke, dia sudah berdoa, taat. Ini bukan orang biasa. Ini adalah orang-orang yang sudah digarap oleh Tuhan. Dan saat terakhir, mereka menghargai pimpinan hamba Tuhan yang dia anggap ini utusan Tuhan. Jangan debat lagi. Pembentukan karakter terjadi, ada daya tarik dan ada tendensi-tendensi yang terjadi yang engkau tidak lihat. Mengapa ada pengalaman yang ajaib secara natur sehingga Martin Luther akhirnya bertobat karena Halilintar memburu kawannya. Kenapa ada pimpinan Tuhan untuk Calvin akhirnya tidak jadi sekolah lagi, tetapi menjadi seorang reformator yang berada di Jenewa karena kutukan daripada Farel. Saya mulai menyelidiki hal-hal begini di dalam sejarah.
Tuhan bekerja dengan faktor-faktor yang di luar. Saya mau tanya, kalau Calvin hari itu tidak berhenti di Jenewa, pergi ke Strasbourg, dapat gelar doktor, akhirnya lebih apa? Lebih banyak gelar satu saja. Tapi mungkinkah reformasi menjadi seperti sekarang? Tidak mungkin. Saudara jangan lupa ya, saat abad ke-13, universitas yang paling penting itu ada di Paris, Heidelberg, ada di Genoa, Polonia, ada di Praha, ada di Oxford, Cambridge. Tetapi setelah abad ke-16, semua universitas yang paling penting dibuang oleh Tuhan, dipindahkan ke Jenewa. Dan orang paling penting cuma sisa satu, Calvin. Semua lulusan dari Oxford, Cambridge, dari Glasgow, daripada Edinburgh, daripada Paris, daripada Heidelberg, daripada semua universitas tertinggi tidak dipakai oleh Tuhan. Tuhan pakai Jenewa, Calvin, yang tidak perlu sekolah lagi terlalu tinggi, tapi dia taat kepada firman Tuhan. Reformasi jadi. Ini faktor yang tidak kelihatan, faktor yang bukan dibentuk oleh manusia. Justru sekarang banyak sekolah teologi, terlalu banyak rencana manusia, terlalu banyak peraturan manusia, akhirnya menghambat, menghentikan pimpinan Tuhan dan tidak sadar. Akhirnya saya mau tanya, Billy Graham kalau sudah mati, semua sekolah teologi di Amerika saben tahun menghasilkan lebih 10.000 pendeta-pendeta lulus PhD. Untuk apa? Paling banyak masuk satu gereja dapat gaji besar, memelihara beberapa domba. Orang yang berteriak, "Bertobatlah kamu, Amerika kembali kepada Tuhan." Suara itu sudah tidak ada. Setelah Billy Graham mati, Amerika hancur, tidak ada penginjil. Presiden setiap 4 tahun satu, tapi penginjil tidak ada lagi. The most rare being in the world is the great dynamic evangelist. Zaman abad ke-18 di Inggris ada 2 orang, satu John Wesley, satu ada George Whitefield. Abad ke-19 ada Spurgeon, tapi bukan evangelist, a pastor. Abad 19 di Amerika ada D.L. Moody, lalu ada Billy Sunday, didampingi oleh seorang namanya R.A. Torrey. Setelah abad ke-20, seluruh Amerika cuma sisa satu orang namanya Billy Graham. Sekarang abad 21, tidak ada satupun. Biar setiap 4 tahun Amerika ada satu presiden, tapi mungkin 120 tahun tidak ada satu evangelist. Kesadaran tersendiri, kesadaran tidak ada evangelis itu menakutkan, menangisi kita. Tidak ada satu orang tahu, saya yang tahu. Saudara-saudara, unsur-unsur yang tidak kelihatan, lalu timbulkan siapa-siapa daripada pimpinan Tuhan, tangan campuran Tuhan. Itu terlalu aneh bagi orang biasa. Bagi saya terlalu ajaib, tidak boleh kita tolak. Unsur yang lain adalah memperhatikan kitab suci, akhirnya menemukan iluminasi khusus untuk zaman. Manusia akan dibenarkan oleh iman. Man will be justified by faith. Sebenarnya harus diterjemahkan, a righteous man will be justified through faith. Atau a sinner will be justified through faith, bukan by faith. Orang berdosa akan dibenarkan melalui iman, dan orang benar akan hidup di dalam iman. The sinner will be justified through faith, and the righteous will live through faith. Ini 2 kalimat sudah ada di Alkitab. Tapi kalimat yang pertama itu tunggu 1500 tahun baru bersinar cahaya besar. Karena apa? Martin Luther menemukan ayat itu kembali. Ayat itu ada senantiasa, always available, always written in the Bible, always there. But no one paid the notice. Tidak ada orang memperhatikan, tidak ada orang melihat itu penting. Sampai pada waktu Martin Luther melihat ayat itu, langsung bercahaya kepada dia. Lalu dia bikin reformasi. Nah, ini pengertian penemuan ayat di bawah pimpinan Roh Kudus di dalam zaman-zaman tertentu yang tidak terulang.
itu adalah hidden element to construct the personality. Tuhan kadang-kadang memakai satu ayat yang tidak pernah dikenal baik-baik oleh manusia, tidak ditemukan secara nyata oleh manusia, bekerja di dalam hati satu orang, akhirnya meledak menjadi satu kekuatan melalui satu karakter mempengaruhi seluruh zaman. Pada waktu Billy Graham mau menjadi hamba Tuhan, dia terus cari Alkitab. Cari Alkitab lalu akhirnya menemukan satu ayat di dalam Kisah Para Rasul. Dan dia menemukan satu ayat lagi di Efesus pasal 4. Dan di situ dikatakan penginjil, rasul, nabi, penginjil, pengembala, dan guru. Semua semua tenggelam. Cuma sisa satu yang menyolok kepada dia. Penginjil, evangelist. There are some to be called apostles, and some to be called as the prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Semua tenggelam. Lima itu tenggelam. Kecuali yang satu, yang ketiga penginjil itu nonjol. Dan dia tanya, who am I? Saya ini siapa? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan berkata, evangelist. You are the evangelist. I raise you up to be the evangelist. Billy Graham kaget. Ayat itu menjadi pedoman seumur hidup dia, tidak kerjakan lain. Penginjilan. Dan dia menjadi satu-satunya penginjil di seluruh Amerika yang begitu penting. Mencapai ratusan juta orang pernah dengar khotbah dia. Satu orang, karena satu ayat. Nah saudara-saudara, saya kira kalau Tuhan mau memakai orang, dia ada cara-cara sendiri. Dan salah satu adalah biar engkau baca Alkitab menemukan ayat yang memukul kamu. Ayat yang merangsang kamu, lalu lengket di dalam hidupmu untuk seumur hidup sampai mati engkau tidak bisa lepas. Saya heran kenapa Andrew G itu patron saya yang menggerakkan saya menjadi hamba Tuhan. Hui kai ba, hepi wang ne. Di dalam khotbahnya selalu muncul bertobatlah. Kenapa mesti binasa? Saya dengar itu dari umur 12 sampai umur 36, bosan. Khotbahnya itu aja. Tapi setelah dia meninggal dunia, saya baru sadar. Seluruh dunia tidak ada orang katakan kalimat itu dengan beban yang sama. Sama seperti tidak ada orang bicara tentang dibenarkan melalui iman Martin Luther. Seperti apa yang dikatakan, you are evangelize, Billy Graham. Dan kalimat yang lengket kepada satu orang, sehingga dia seumur hidup tidak bisa lepas. Itu membuktikan panggilan Tuhan. Saya akan menyelidiki siapa mempunyai pengalaman seperti ini. Lalu dia mendapatkan ayat dari mana, lalu merubah seumur hidup. Saya akan menyelidiki satu persatu. Orang-orang gini ini sedikit sekali. Di dalam satu abad tidak lebih dari 10 orang yang mendapat panggilan khusus. Ini ada faktor-faktor yang tidak kelihatan dari cara Tuhan bekerja. Keempat, Tuhan bekerja melalui karakter, mempengaruhi atas karakter. Nah karakter ini dicari oleh orang atau direncanakan orang tidak tahu. Andrew G tidak pernah intention untuk mendidik saya. Dan dia juga tidak rasa saya penerusnya. Andrew G mengatakan ini anak penting, Stephen Tong. Tapi orang bilang bagaimana Stephen Tong meneruskan engkau? Dia bilang mungkin jangan. Karena dia lebih suka marah-marah. Saya menjadi pendeta yang terkenal marah-marah. Suka maki-maki orang. Padahal saya tidak pernah maki orang, cuma tegur. Tegur sama maki pun tidak bisa dibedakan. Barang siapa yang tidak bisa membedakan tegur sama maki, harus dimaki. Saya tidak pernah, saya cuma tegur. Diam, jangan jalan-jalan. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Saya tidak maki-maki. Maki dulu mama mati, ya itu maki. Saudara-saudara. Jadi Andrew G tidak rasa saya penting. Padahal ternyata di dalam sejarah pendengar saya sudah 50 kali lebih banyak dari pendengar Andrew G. Dia paling banyak satu kali di Singapura 600 orang.
Dr. Johnson. Andrew G paling banyak 3.000 orang di Manado. Saya khotbah di Manado 65.000 orang satu malam. Berpuluh-puluh kali pendengar saya lebih banyak dari dia. Tapi dia tidak sadar. Karena dia tidak lihat. Namun dia sadar, tidak sadar, saya dipengaruhi oleh karakter dia. 4 hal. Jujur, berani, hangat, dan ada kuasa Roh Kudus. Saudara sadar kalau saya khotbah jujur enggak? Kalau saya khotbah berani enggak? Kalau saya khotbah berapi dan pakai kuasa Roh Kudus atau tidak? Sungguh-sungguh tidak. Itu ciri khas saya. Saya tidak bisa pura-pura menyenangkan orang. Oh, terlus-lus, engkau tidak apa-apa ya. Kalau saya rasa perlu tegur, saya berani tegur. Nah, ini semua dipengaruhi Andrew G. Tuhan bekerja melalui anak muda melihat orang tua, lalu ciplak karakter atas karakter. The influence between personality to another personality is so obvious. Ini jelas sekali. Jangan heran kalau ada anak muda khotbahnya mirip Stephen Tong. Ikut-ikut aja ini. Lu kira lu sok kayak Stephen Tong. Jangan marahin mereka. Karena pengaruh karakter atas karakter itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi itu cuma satu zaman. Beberapa tahun kemudian setiap orang akan menemukan karakter dia sendiri. Kalau engkau lihat ada hamba Tuhan di sini yang melok-melok ikut-ikut Stephen Tong. Bukan sengaja mereka mau ikut. Itu adalah sesuatu pimpinan Tuhan yang tersembunyi. Sehingga siang malam dengan tidak sadar ada pengaruh daripada sesuatu. Pembawaan sama, lingkungan sama, pendidikan sama, papa mama sama, tapi akhirnya lain. Karena ada satu meterai karakter mempengaruhi karakter yang lebih muda. Saudara-saudara, kalau orang bilang, kamu ikut-ikut Stephen Tong ya? Kamu mau jadi seperti dia ya? Jawablah, apa salahnya kalau saya bisa menjadi seperti Stephen Tong? Iya, kalau saya jadi Gaddafi, engkau marah. Kalau saya bisa jadi Stephen Tong kan bagus, dia orang baik kok. Dia melayani Tuhan kok, salahnya apa? Jadi jangan ditakut-takuti orang sehingga engkau mundur. Jangan dipuji-puji orang sehingga engkau sombong. Karena kalau ada pengaruh dari orang lain, there's nothing wrong. And finally, you follow Jesus. Nah, ini penting. Permulaan ikut orang, permulaan dipengaruhi orang, akhirnya kembali memberi konsentrasi kepada Tuhan sendiri. Faktor yang lain, yaitu dari buku-buku, dari kalimat-kalimat khusus yang tidak disadari oleh pembicara juga. Ada kala kita dengar khotbah satu kalimat itu terus langsung mengkaitkan kita, langsung menyinari kita, menginspirasi kita, akhirnya terus kita berubah total. Ini pimpinan Tuhan. Kalau orang tanya, Stephen Tong, kenapa engkau menjadi orang reform? Kamu kok bisa reform ya? Dari kecil gereja reform ya. Nah, gereja saya di Tiongkok memang reform. Tapi saya dari kecil tidak ngerti apa itu reform. Dan pendetanya juga kurang reform. Akhirnya gereja namanya reform, faktanya deform. Sudah no form. Lalu bagaimana saya bisa reform? Karena saya ikut di saat-saat tidak reform. Sekolah saat ini bukan sekolah teologi reform. Saya ikut kuliah 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester, 5 semester, 6 semester, 7 semester. Semester ke-8 terakhir, seorang guru dari Irlandia, profesor saya, Max Orr, dia mengajar soteriologi. Saya kaget. Hah, pilihan? Sebelum dunia diciptakan saya sudah pilih. Bukankah setelah besar saya menerima Tuhan Yesus baru diselamatkan? Bukan karena saya menerima Tuhan saya diselamatkan, tapi saya dipilih sebelum dunia diciptakan. Terus saya baca ayat daripada Efesus. Ini benar. This is the Bible. This is Christianity. Wah, hati saya langsung terikat, langsung terpadu kepada teologi reform. Lalu saya baca lagi buku semua. Saya menjadi reform. Saya bersyukur kepada Tuhan. 1 semester sebelum saya lulus, saya direformkan
oleh seorang missionary dari Irlandia. Dia dan istrinya dua-dua mempengaruhi saya. Suaminya cinta Tuhan, istrinya cinta Tuhan. Kalau dia berkhotbah mengajar itu mukanya kayak malaikat. Meski waktu itu dia sudah umur 60 lebih. Saya sangat kagum. Nah sesudah itu 9 tahun kemudian. Dia tahun 63 dia mengajar saya. 63 betul. Lalu 72 saya ketemu dia di Singapura. Kali ketiga saya ke Singapura. Saya ketemu dia mengajar di Singapore Bible College. Saya bilang, Dr. Orr, I'm so happy to see you. Do you know you caused me to be reformed? Waktu saya bilang, engkau yang bikin saya reform. Dia waktu itu sudah tidak percaya predestinasi. Loh, saya jadi heran. Jadi lu ini roba-roba apa? Ternyata waktu itu dia disuruh ngajar soteriologi dan dia tidak bawa buku dari Inggris. Dia pinjam satu buku reform yang ditulis orang baptis. Dan dia mengajar reform bukan karena kepercayaan dia, karena ikut ajaran itu. Nah ternyata Tuhan pakai cara itu bikin saya reform. Tapi yang bikin saya reform sendiri kurang reform. Saya lebih percaya ini pimpinan Tuhan, bukan pimpinan manusia. Nah saudara-saudara, sehingga akhirnya saya menjadi orang reform yang penting di dalam abad ini. Menjadi orang yang membuat seluruh Indonesia mengerti reform. Saya bikin seminar reform, bikin murid reform, bikin sekolah teologi reform, bikin Westminster kerja sama-sama kita. Seluruhnya ini karena apa? Karena ada satu peristiwa campur tangan Tuhan, bukan rencana manusia. Saudara berdoa supaya anakmu kalau dibentuk oleh Tuhan, meskipun dia tidak ada kesempatan direncanakan menjadi orang Kristen, tapi rencana Tuhan yang lebih tinggi dari rencana manusia. Kuasa Tuhan yang lebih tinggi dari kuasa manusia akan merubah anakmu menjadi orang Kristen yang baik. Di luar rencana manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang melalui satu buku, satu film, satu kalimat di luar rencana manusia, Tuhan bekerja. Profesor Tang Chin I bicara tentang baiknya Yesus, dia punya moral, dia punya ajaran bagus. Selesai, murid yang terbaik itu mengatakan saya mau jadi Kristen, lalu ke gereja. Orang ini bukan saja dari Kristen, dia mau menjadi hamba Tuhan. Dia datang tanya sama saya, bolehkah saya menjadi murid di China Christian School of Theology? Bolehkah saya menjadi mahasiswa di sini? Saya bilang tidak. Patung tidak setuju masuk sekolah teologi. Saya waktu itu menjadi dosen tamu di China Christian School of Theology. Saya bilang tidak. Karena apa? Karena engkau statusnya sama derajat otakmu seperti dosen mereka. Jangan jadi murid mereka. Engkau pergi belajar yang paling tinggi di dunia, jadi dosen di sini. Jangan langsung jadi murid di sini. Umpama kalau ada satu anak jauh lebih pintar, lalu sekarang mau menjadi murid, saya bilang tidak. Engkau pergi ke Westminster, nanti pulang kerja sama rekan. Kalau memang dia punya levelnya lebih tinggi, tidak boleh. Dia dengar saya, maka dia ke luar negeri. Nah semua ini ada campur tangan Tuhan membentuk karakter manusia di luar rencana manusia. Di luar pengertian abadi, budi manusia. Di luar kesanggupan pikiran daripada manusia. You mesti percaya itu. Maka pada waktu engkau mendidik anak gagal, susah, engkau menyesal. Jangan. Engkau percaya kepada Tuhan. Please do your work beyond my ability. Do your work beyond my capability. Because you are God. You're mighty God. Saudara-saudara, nanti engkau lihat banyak hamba Tuhan yang baik. Papa mamanya tidak Kristen. Dan banyak anak pendeta yang paling baik, anaknya juga tidak Kristen. Wang Mingtao, pendeta yang paling top di Tiongkok. Anaknya tidak mau Kristen sampai hari ini. Papanya sudah mati. Saudara-saudara, kenapa? Saya tidak tahu. Mungkinkah besok dirubah oleh Tuhan? Mungkin. Tapi sementara sampai ini tidak tahu. Eli, anaknya jelek sekali. Lalu Tuhan panggil bukan anaknya, panggil Samuel. Dari kecil tinggal di rumahnya dia. Masih ingat Alkitab? Tetapi Samuel akhirnya sudah besar, anaknya tetap jelek. Akhirnya Tuhan bangkitkan Daud, bukan Saul. Hal-hal yang tak mengerti kita terlalu banyak.
Tapi kita percaya ada kuasa dua. The hidden power of Satan and the hidden power of God sedang merampas karakter-karakter yang dibentuk diri manusia. Kita harus jalankan tugas kita, lalu serahkan kepada Tuhan. Selain itu, ada unsur yang saya sebut sebagai kesempatan yang tersembunyi. The hidden opportunity. Kesempatan-kesempatan yang biasa tidak pernah lihat. Mendadak menjadi sesuatu kemungkinan yang besar sekali. Satu kali saya di satu tempat, setelah kebaktian selesai, saya tambah satu malam. Dan malam itu seorang datang dari tempat yang jauh, baru bisa tidak malam itu. Orang bilang hari ini ada tambahan kebaktian, dia datang. Begitu dia datang, dia bertobat. Akhirnya menjadi pendeta yang sangat-sangat dipakai Tuhan. Karena apa? Ada kesempatan tambahan khusus untuk dia. Semua sudah selesai, kebaktian sudah selesai. Saya juga tidak tahu dia mau datang. Lalu kita menambah satu kebaktian. Kebaktian itu justru khusus untuk satu orang ini. Nah, ini pimpinan Tuhan yang di luar dugaan manusia. Saudara-saudara, semua kemungkinan-kemungkinan saya akhiri dengan satu hal yang paling penting di dalam pendidikan. The example to be the guidance of others. Seluruh dunia abad ke-20, problem paling besar, tidak ada cinta yang sejati. Antara suami istri cinta sejati hilang. Antara guru murid cinta sejati hilang. Antara pemerintah sama rakyat cinta sejati hilang. Antara kawan dan kawan cinta sejati hilang. Semua replaced by profit. No money, no sex. Suami istri pentingnya uang, bukan pentingnya cinta. Kawan dan kawan pentingnya uang, bukan pentingnya itu berkawan. Partner bisnis pentingnya profit, bukan pentingnya partnership. Abad ke-20 hal yang paling besar adalah kehilangan cinta yang sejati. Abad ke-21 hal yang paling sulit adalah kehilangan teladan yang murni boleh menjadi contoh. Saudara-saudara tahu tidak, 5 tahun terakhir banyak bangsa membenci pemerintah mereka. Banyak negara berontak kepada raja, presiden, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Yang dipilih, yang akhirnya ditolak. Yang dipilih, akhirnya disesalkan. Seluruh dunia sekarang kehilangan apa? Pemimpin yang mempunyai teladan. Pemimpin kalau tidak punya teladan, kekuatan untuk memerintah itu tidak ada. Saudara-saudara, jika engkau menjadi papa mama orang, engkau menjadi guru orang tapi tidak menjadi teladan, tak mungkin engkau mendidik mereka dengan baik. Seorang anak umur 18 ditemukan oleh ayahnya berjalan mengikut dia 200 meter di belakang. Papanya sedang mau masuk satu rumah. Dia tidak berani masuk. Sebelum masuk lihat ada orang mengawasi tidak. Cilaka. Anak umur 18 itu 200 meter di belakang dia sedang mengikut dia. Dia berhenti, tidak berani masuk pintu. Karena apa? Itu pintu pelacur. Kalau dia masuk, anaknya ketahuan. Maka dia mengatakan, "Hei, kenapa ikut saya di sini? Pulang! Tidak usah ikut saya kemana-mana." Dia pakai wibawa orang tua. Menakutkan anak. Dia pakai wibawa sebagai orang. Sebagai ayah. Mau menakuti anaknya. Tidak sangka anaknya kata, "Papa tidak usah sombong. Tidak usah gengsi. Papa kira saya tidak tahu ya. Selama 2 bulan saya terus mengikut Papa. Saya baru tahu kamu seorang ayah yang tidak pernah mungkin saya hormati lagi. Karena kamu selalu pergi ke tempat pelacur. Sekarang mau keras, mau suara keras, saya tidak akan dengar lagi." Lalu dia pulang. Saya mau tanya, mulai hari itu bagaimana Papa bisa menjadi teladan dan berkuasa lagi?
Mari kita perhatikan. If you are a father, you are a mother, you are a preacher, you are a teacher, who can make you firm on your authority? Who can make you stand firm on your seat? Sit down on your throne to rule over them. The most important power, your example of holiness, righteousness, mercy, loving kindness, and your goodness. Semua sifat ilahi yang bersangkut paut dengan moral, kalau menjadi zat, menjadi teladan hidup kita, maka kita stabil menjadi pemimpin. Kongfucu mengatakan kalau yang di atas mencong, bagaimana perintah di bawah tidak melakukan. Kalau di atas lurus, tidak usah perintah pun semua jalankan. Jangan kira masyarakat ini akan menjadi masyarakat baik karena ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada presiden. Jangan kira kalau ini semua tidak ada pasti kacau. Mungkin kacau, tapi mungkin tidak. Tadi saya kasih tahu, kalau presiden tidak beres, kalau hakim tidak beres, jaksa tidak beres, jenderal tidak beres, polisi tidak beres, makin senapannya meskipun banyak sekali, tetap akan timbulkan kekacauan. Sedangkan kalau negara mempunyai pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja berat, sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh berwibawa, sungguh-sungguh menjadi teladan, menjadi contoh di atas, maka seluruh rakyat akhirnya akan buka topi, mengatakan, they are my leader. And they are my example. We should submit to them. Dengan kuasa apa Yesus memimpin seluruh dunia? Pernahkah Yesus pakai senapan satu kali? Pernah Yesus mempergunakan pisau satu kali? Apakah Yesus memakai kalimat kutukan untuk menaklukkan lawannya? Tidak pernah. Only blessing, only mercy, only loving kindness, only righteousness, only the truth, only the mercy of God. Alkitab mengatakan engkau mencintai kebenaran dan engkau mencintai keadilan. Itulah sebabnya Allahmu mengurapi kamu dengan minyak sukacita. Oh God, because you love the right, loving kindness, you love the righteousness, you love the truth. That is in the God who is your God will anoint you with the ointment of joy. Ayat ini di mana? Siapa yang tahu angkat tangan? Kalau saya tanya semua tidak tahu. Engkau baca kitab suci tidak? Sekarang saya tanya, karena kamu suka kesucian, kamu suka keadilan. Ya Allah, Allah, kamu suka keadilan dan suka kesucian, maka Allahmu mengurapi kamu dengan minyak sukacita. Ayat dari mana? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan, berani sedikit. Nah, ada satu tahu. Ibrani pasal 1. Itu ayat telah mengandung Allah Tritunggal. Allah Anak mencintai dengan segala sifat ilahi dan mencintai sifat-sifat itu dari sedalam hatinya. Maka Allah Bapa mengurapi dia dengan Allah Roh Kudus, yaitu minyak sukacita. So your God had anointed you with the ointment of joy, and that is Holy Spirit. The Father now pour down His Holy Spirit to anoint the Holy Son. The Son loves all the attribute of the Father, and the Father anoint Him with the Holy Spirit. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya memberikan pesan terakhir, jadilah teladan yang baik. Bagaimanapun, jadilah papa yang baik, jadi mama yang baik, jadi guru yang baik. Demi hari depan anak-anakmu, engkau pelihara diri dan engkau menyelidiki diri, lalu mengintrospeksi diri.
menjadi teladan yang mau tidak mau jadikan mereka sukses. Terakhir, rahasia pendidikan yang kunci. Jikalau papa mama jujur, rajin, dan dengan cinta kasih dan berani pakai otoritas orang tua menasihati anak. Jangan banyak ngomong. The more you talk, the less you influence. Mama yang ngomong, sudah tak bilang nih jangan gini, lu terus gini, bagaimana itu tak boleh gini. Tidak akan dia robah, makin benci kamu. Pakailah otoritas sebagai orang tua dengan contoh, dengan jujur, dengan rajin kerja, dengan berani, dan dengan sungguh-sungguh bilang, jangan lakukan ini. Perhatikan kalimat mama. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Engkau sudah besar, pikir sendiri. Saya melihat semua papa mama yang jujur, yang sungguh-sungguh, yang rajin, yang kerja setengah mati. Akhirnya anak baik semua. Coba perhatikan kalimat ini. Perhatikan papa mama yang jujur, yang rajin, yang kerja setengah mati meskipun miskin. Meskipun tidak pernah sekolah pendidikan. Anaknya semua baik-baik sendiri. Kalau tidak sekarang nanti. Mereka akan tergerak. Tapi papa mama yang suka menipu anak. Yang suka serong. Yang suka licik. Yang tidak jujur. Malas kerja. Bagaimana mendidik anak omong kosong. Mereka tidak akan terharu. Mereka dengan mata sendiri melihat. Kamu orang tidak beres. Mau bicara apa sama saya tidak dengar. Saudara-saudara, maukah kamu dihargai oleh anakmu? Mau? Apa kerjamu? Berapa rajinmu? Benarkah engkau jujur? Benarkah engkau mengasihi mereka? Benarkah engkau berani memakai wibawa sebagai orang tua bicara sesuatu menyentuh hati mereka? That is the way to move your children, to educate and to reconstruct their personality. Karena yang disebut pendidikan Kristen yaitu membangun karakter Kristiani. Semua pendidikan Kristen adalah pembentukan karakter Kristiani. Tuhan memberkati kita sampai di sini.